Nama samarannya siapa? Sela. Sela ya, Iya. nama samaran ya. Iya. Jadi Sela ini seorang istri yang dijual sama suaminya. Maksudnya betul, Mbak. gimana tuh Sela? Jadi awalnya tuh aku ketemu suami itu dari satu perusahaan. Ya kayak dijodoh-jodohin gitu. Buat minta nomor aku aja harus bayar 20.000. Kok Aku, gitu? iya, aku tuh dijodoh-jodohin sama Heeh. teman-teman. Katanya kalau mau minta nomor aku tuh harus 20.000 dulu. Udah kayak burung kalau masuk pabrik, Mbak. Bener saya. Jadi bayar ke siapa? Ke teman kamu? 20.000 Iya, itu? jadi ada temen lagi nih katanya mau nomor aku harus bayar 20.000 ke dia gitu. Terus? Nah dari situ kita dijodoh-jodohin, perkenalan. Nah sebelum jadi suami ini nih, dia tuh ini kayak traktir aku nih, aku ternyata bukan uang dia, Mbak. Tapi uang temennya dia pinjem dulu, itu ngajak dulu aku buat makan bakso. Jadi biar menggait kamu lah ya. Iya, terus ngasih permen kayak permen karet, apa aja, Mbak. Emang kelihatan kayaknya pelit. Oh, tapi dia kayak royal sama Kayak kamu. royal, iya. Tapi emang kelihatannya pelit sih, pelit. Kok bisa tahu pelit, kan udah ngasih bakso, ngasih Ya permen. kan itu minjem, Mbak, bukan uang sendiri. Dia nggak mau ngeluarin uang sendiri. Dia tahu dari siapa uang, bukan uang dia? Aku kan tahu dari temennya bilang lagi sama aku. Gitu. Nah terus akhirnya kamu deket. Deket, kita lama 1 tahun pacaran, itu terus nikah. Udah tahu pelit kenapa dinikahin? Ya kan cinta, Mbak. Oh, cinta ya. Iya. Terus? Habis itu nikah 11 tahun lah nikah, punya anak tuh. Iya, udah 11 tahun. Punya anak? Sekarang punya anak 3. Punya anak 3, Iya. langgeng dong berarti rumah tangganya. Ada manis asemnya sih. Iya. Asemnya di mana? Asemnya itu dia tuh kurang perhatian. Jadi saya itu kayak dibikin kayak pajangan. Gimana tuh? Makin lama jadi kayak di rumah tuh jadi dibikin kayak pembantu gitu. Kerjaan tuh nggak mau bantuin. Dia tuh selalu main game. Kalau ditanya, tolong dong bantuin ini, diem. Sampai saya harus marah dulu. Marah, lempar barang baru. Baru dilaksanakan? Iya, dilaksanakan. Emang dia kerja juga? Tetap? Dia kerja dia. Kerja tuh satu ini karena nggak boleh satu pabrik, jadi saya ngalah keluar gitu. Terus kamu berarti nggak kerja lagi tuh? Nggak, saya nggak kerja, saya yang ngalah yang keluar. Terus sepanjang rumah tangga kayak seperti apa tuh 11 tahun kamu arungi? 11 tahun itu kayak hambar. Tapi punya anak 3. Iya. Hambar punya Ya anak kan 3. doyan di situnya. Doyan di situnya, Mbak. Punya anak 3 karena yang terakhir itu saya kebobolan. Kebobolan lepas KB, saya ganti KB pil. Ternyata saya males banget itu minum pil, itu kayak orang hamil. Tiap pagi saya harus muntah. Jadi saya lepas. Nah, itu kebobolan yang ketiga. Udah saya. Akhirnya brojol lah tuh. Iya, tadinya mau saya gugurkan, Mbak, itu. Ih, amit-amit jangan dong. Iya, karena belum sanggup. Belum siap gitu. Belum siap. Iya. Tapi akhirnya dilahirkan juga. Pas dilahirkan itu sempat mau dijual, Mbak. Sama siapa? Sama bapaknya. Karena Ekonomi juga, faktor ekonomi. Mau dijual. Ada yang mau beli? Iya, tapi ditukerin sama motor, Mbak. Bukan sama uang. Jadi si anak saya harus ditukar sama motor. Ya ampun, akhirnya nggak jadi? Nggak jadi karena saya ambil. Oh, ya, mbaknya nggak mau? Nggak mau. Akhirnya dia marah nggak? Yang marah saya. Tapi dia diem aja? Diem aja sih dia. Bagus. Cegat. Ya lama-lama kok makin kesini makin punya anak 3 itu nggak ada harmonisnya. Setiap hari itu berantem ribut gitu. Dikarenakan faktor ekonomi? Ya, faktor ekonomi. Sebenarnya gaji dia sih nggak cukup, Mbak. Cukup, cuman karena kelilit hutang. Emang gajinya berapa? Sampai 4.700.000. Hampir 5 juta sih. Oh, UMR lah ya? Iya. Kelilit hutang. Iya. Dipakai untuk apa? Keperluan lain. Kayak dia main judi. Main slot? Terus minum. Iya, pulang-pulang minum, marah-marah. Akhirnya itu gaji semua habis bayar hutang. Hutang pinjol? Iya, pinjol. Berapa duit tuh hutang pinjol? Itu sempat hampir 4 juta, Mbak. 4 juta? Ditagih sampai ke rumah nggak? Iya, tagih. Itu ditagih itu marah-marah ke saya. Suami nggak ada. Dia Terus nggak gimana tahu. marah-marahnya? Sama saya. Kata saya nanti saya bayar. Marah-marahnya nagihnya gimana? Bu, tolong dong ini bayar, udah jatuh tempo. Nanti kalau misalkan nggak bayar,
Katanya apa, kehukum. Oh, Iya, dipermasalahkan di jalur dipermasalahkan. hukum. Iya, di jalur hukum. Terus kata ibu, Mbak gimana? Iya, nanti saya bayar. Itu saya sampai bela-belain apa, kerja kuli nyetrika, nyuci apa aja saya lakuin, Mbak. Mm-mm. Itu Demi untuk membayar hutang demi itu. membayar hutang. Terbayar? Tapi sekarang belum sih, Mbak. Saya pusing makanya. Masalahnya tuh kalau kerja nyuci sama nyetrika itu nggak cukup buat bayar utang, Iya. cuma buat makan, buat susu anak, buat keperluan yang lain. Tapi ya hutang nggak kebayar. Iya. Sampai sekarang sih Nyuci nyetrika emang di upah berapa? paling 100.000 Per? itu cuma sehari. Oh, sehari 100.000. Iya. Lumayan dong kalau Itu dikumpul-kumpul. kan nggak tiap hari. Oh, Cuma seminggu? seminggu sekali. Oh, berarti seminggu 100.000 doang. Iya. Nggak ngambil rumah-rumah lain tuh? Saya hampir 3 pintu kerja. Oh, berarti seminggu 3 pintu. Iya, Berarti seminggu beda-beda. 300. 300. Itu pun kepake ya. Kepake tapi nggak bayar hutang. Iyalah ya, buat kebutuhan sehari-hari dulu lah ya. Iya. Yang paling penting itu Iya. karena kalau enggak ya bisa mati ya. Iya. Anak susu nggak ada. Susu, anak yang sekolah kan 2. Belum ditagih yang ini itu dari sekolah. Cuman yang nagihnya ke saya gitu. Karena suami emang nggak ngasih nafkah sepenuhnya. Walaupun gajinya 4.700.000. Iya. Emang nggak disetor ke mbaknya? Enggak, dia itu perhitungan. Jadi dari gaji 4.700.000 itu dikasih sama mbak berapa? Semua kan dibayar utang. Paling saya terima cuman kayak 500.000. Ya Itu juga buat ampun. bayar kontrakan, belum buat bayar warung, belum buat beli beras. Kontrakan berapa duit? 100, 400. Dikasihnya cuma 500. 500. Lah sisa 100 dong. Iya, tapi dia nggak ngerti. Jadi dari kuli-kuli itu Iya, ya. kuli-kuli. Saya tuh kuli kadang jalan kaki. Ya Dari rumah jalan kaki, jauh itu. Sampai 2 kali naik angkot. Terus dia kalau di rumah itu marah-marah nggak ada makanan apa segala macam. Kalau untuk marah-marah sih enggak. Cuman dia kayak ketagihan pinjol. Pinjol, dia ketagihan pinjol, dibujuk-bujuk temennya. Emang dia beli apa aja dari minjol itu kan sama mbak kan cuma dikasih 500.000. Judi kan. Terus mbak nggak dipakai. marah? Saya marah, kalau saya marah dia marah lagi. Gimana marahnya? Kadang sempat saya usir sih. Sempat saya usir udah beberapa Emang kali. itu Kan dia balik rumah kontrakan tuh ya? kontrakan. Terus maksudnya gimana marahnya pas tahu dia judi terus? Lu nggak usah apa ngurusin urusan gua gitu kan. Kan ini duitnya juga buat elu gitu kan. Emangnya gua mau duit kayak gitu dikasih anak istri, itu kan nggak berkah. Ya tapi kan minimal gajinya dia bisa dikasih semua. Nggak dikasih kan, itu ada bukan pinjol aja sih, Mbak, kayaknya utangnya bank juga. Bank juga. Iya. Emang ngambil apa dia? Ngambil apa, motor. Motornya belum lunas. Terus motornya di racing, BPKB-nya belum lunas. Terus ketipu sama temennya. Sampai sekarang jadi nggak ada kendaraan. Jadi motor mah hilang, tapi Hilang. utang dibayar. Iya. Kok masih bertahan 11 tahun? Sebenarnya udah nggak tahan sih, udah pisah rumah. Pisah rumah gimana? Udah 3 tahun ini pisah rumah. Jadi dia tidak tinggal di mana? Di rumah ibunya. Mbaknya dikontrakan, Iya. tapi dikasih nafkah. Kalau ke anak sih, kalau dikasih nafkah itu harus dipinta. Jadi kalau dipinta dikasih berapa? Untuk 2 anak itu paling 1 juta. 1 juta. 2 anak 1 juta sebulan. Iya, tapi itu harus dipinta dulu, harus ribut dulu. Kalau nggak ribut itu, itu tiap hari mikir ribut terus. Cuman karena masalah uang, utang, kayak gitu. Bener-bener cowok. Lagi-lagi gara-gara cowok. Sempet itu saya mau apa? Saya itu dijual, Mbak. Dijualnya gimana? Saya dijual ke temennya. Saya dibawa ke tempat-tempat kayak buat jabai. Itu dia terang-terangan ngomong apa kamu dijebak atau gimana? Dia sih terang-terangan ngomong. Gimana? Terang-terangan mau dijual sama temennya. Gimana bilangnya? Saya pikir kan cuman mau kerja ya, cuman kerja kayak gitu aja, karaoke gitu. Ternyata pas saya sampai sana itu saya kaget. Saya disuruh ganti baju, Mbak. Ganti bajunya? Ganti bajunya seksi segini belahannya. Ininya kemana-mana. Ini kemana-mana. Saya kaget tuh. Di pas nyampe situ saya disuruh minum, suruh ngerokok.
Ya Terus? Allah, Terus? udah di situ nggak bisa pulang sama sekali, udah pengen nangis, udah pengen marah banget tuh sama suami itu. Padahal itu teman suaminya. Teman suami, dari teman suami dijual lagi ke yang lain, ke om-om, ke yang lain. Terus uangnya? Uangnya diambil dia, Jadi nggak nerima sepeser pun? enggak. Terus gimana itu ceritanya? Tiba-tiba aku diajak, ayo kamu ikut saya gitu. Saya pikirkan kerjaan kayak nyetrika kayak gitu kan. Ternyata pas sampai sana saya suruh ganti baju. Ya awal pertama kali sekali digituin kan berarti nggak mau lagi dong besoknya. Ya gak mau lagi, tapi ketagihan kayaknya. Ketagihan uangnya. Tapi kan uangnya diterima sama suami. Kan saya selipin di sini nanti. Oh, jadi kamu ambil dulu. Iya, saya ambil dulu, harus pinter lah. Oh, jadi tetap suami nanyain mana uangnya gitu. Iya, Hmm, kalau misalkan saya nggak kasih, dia bisa kasar, jadi bagi dua lah ya. bagi dua. Cuma dia nggak tahu, kalau tahu mungkin dia akan kayak main tangan, mulutnya udah kasar. Sempet bilang-bilang ke saya, semua tuh binatang dibawa. Udah kismin, kasar, Iya, KDRT lagi. Lo jelek ke laut banget aja dah. deh gitu kan. Iya, Ih, laki jelek, lo mana sih pendek. sini? Temuin sama gue, kesel banget deh. Ada orang kayak gitu. Dan abis itu apa namanya? Abis itu selama berapa lama dijualnya? Hampir 1 tahun. Nah, coba ceritain gimana kesan-kesan pertama dijual sama si om itulah temennya. Berarti ngobrol dong, Mas, temen suami saya ya atau gimana? Iya, itu sempet ngobrol dulu di situ. Gimana tuh? Nah, kayak diajak kerja, mau gak kerja nih, kerja apa? Dikira kan kerja di rumah-rumah gitu, kata saya mau. Ternyata pas dibawa ke sana, ikut suruh ganti baju. Dibawa ke tempat apa emang di rumahnya? Kayak bukan kayak tempat-tempat hotel. kayak gitu, hotel. Iya, hotel kayak gitu. Saya suruh nyanyi, suruh nemenin minum, rokok, Abis itu dipakai. dipakai. Terus gimana? Saya pulang terus saya minta cerai aja, Langsung pada Iya. sekali minta cerai. langsung minta cerai. Iya. Terus? Saya sempat beberapa kali minta cerai, cuman dia nggak mau. Udah saya usir, udah sana lu balik aja sana ke rumah orang tua lu gitu kan. Berontak dong. Iya berontak, dia pasti berontak. Dia bilang nggak Kamunya mau. berontak dong, marah Iya dong. berontak, marah. Terus? Udah, lu jual gua cuman buat hutang, buat lu minum-minum, buat lu main slot kayak gitu. Sana lu pulang. Dia tetap nggak mau pulang. Akhirnya kan kita ribut terus itu sampai nggak ada hentinya, tiap hari ribut Di depan anak-anak? depan anak-anak. Tuh sampai saya sempet ngeliat HP-nya itu dia kayak lagi PCS Sama cewek. cewek. Ceweknya Hmm, itu dia mungkin dia lupa naruh HP karena pas ditaruh itu di dekat tergeletak. anak. Oh, di Di dekat dekat anak, Mbak, itu, Mbak. Mm-mm. Pas diambil anak saya kaget. Nah, ini apa? Habis itu berantem, saling dorong, ya kena kompor gas Apanya? saya. Kedorong itu sampai kok Terus luka? nggak ada luka sih, cuman kayak patah tulang. Luka dalam? Iya. Sempat juga di rumah sakit 3 hari Ya gara-gara Allah. dia. Ya Allah. Terus dia juga sempat bawa anak saya yang cowok. Saya kan punya anak 3, cewek 1, cowok 2. Dia bawa tuh yang cowok 2 Kemana? ke rumahnya. Ke rumah orang tuanya? Iya, itu tuh setelah saya minta talak 3, dia baru mau berangkat. Malah jahat ya. Minta cerai malah pisahin anak. Iya. Terus? Saya usir semua, baju-bajunya saya buang ke kali. Sampai saya bilang, lu habis sono pulang. Itu saya nggak sisain, cuma sisain 1 baju dia. Nah terus anak sempet kebawa, terus yang kecil sama Bapaknya. Oh, yang kecil sama bapaknya? Iya, dua-duanya tuh diambil yang cowok. semua? Diambil yang cowok aja 2. Yang kan 3, satu lagi? 3, yang cewek tuh sama aku. Terus? Saya ambil kan ke sana ke rumahnya, ternyata di rumahnya tuh kita ribut masalah anak, masalah nafkah. Karena nafkah dia nggak kasih setelah cerai. Jadi saya pinta, dia nggak mau, dia nggak berani. Saya pinta uang segini sekian ini buat tanda tangan di atas materai, juga dia nggak mau. Itu kita berantem lagi di situ. Berantem di situ sampai semua warga itu tahu, tapi nggak ada yang misahin. Berantemnya kayak gimana? Pukul-pukulan? Dorong-dorongan. Karena kita rebutan anak.
Terus akhirnya anak gimana? Akhirnya anak saya ambil, saya bawa Semuanya. semuanya. Terus nasibnya Mbak gimana? Masih dikontrakan? Iya, saya masih dikontrakan, masih ini kerja kayak nyetrika, nyuci kayak gitu, nyuci, nyetrika apa aja saya ambil. Dan suami sekarang gimana? Berarti resmi bercerai? Ya, enggak sih Mbak, enggak resmi bercerai. Jadi saya kayak digantung. Oh, Iya, digantung. Sengaja ya. Biasa laki-laki kayak gitu ya. saya sempat bilang sih ke Mm, rumahnya, mm, mm, coba dong urusin ke pengadilan gitu mm, kan, mm, mm, kata ibunya, ibu mertua. mm, mm. Ini aja kalau ada cowok yang niat serius, beli aja surat cerai. Si Hmm. cowoknya itu kalau ada yang serius suruh beli surat cerai. Emang beli surat cerai ada di fotokopi ya? Saya pikir ada di Iya, maksudnya fotokopi. beli surat cerai itu gimana sih? Iya, jadi kalau ada pria yang serius, Mm-mm. jadi si pria itu yang harus ngurusin surat cerai. Bayarnya ke siapa? Ke si cowok, ke suami. Enggak, jadi si cowok yang mau serius itu jadi harus bayarin semua pengeluaran yang di pengadilan. Oh, Karena si mantan suami nggak ditanggung. mau, iya Heeh. ditanggung. Jadi kayak ngegugat Iya. lagi gitu ya. Oh, tapi kayaknya kalau kalau bercerai kayaknya nggak makan biaya yang terlalu besar deh. Tapi sampai sekarang juga masih belum. Saya Kenapa nggak minta, diurus? karena kan saya belum ada uang. Kalau saya ngurus sendiri itu nggak biaya, Iya, benar. iya. Belum ada cowok juga ya yang mau nikahin lagi ya. Saya trauma. Lama ya. Karena 11 tahun cukup lama, psikis juga. Iya, Kena mental juga iya. ya. Kena mental juga sampai saat ini saya. Kalau dideketin cowok saya gemeteran. Oh gitu. Iya, saya sempat dipegang juga tangannya sampai gemeteran dingin. Karena kan Traumanya lama gimana juga kan 3 tahun. Heeh. 3 tahun itu udah nggak, maksudnya nggak berhubungan suami istri kayak seks Apa gitu. yang bikin gemeteran tuh kalau dideketin cowok tuh? Kayak Perasaannya kayak gimana? jadi kayak perasaan trauma, takut. Hmm. Takut aja. Takut apa? Takut kan zaman sekarang pada ya Pak. Cowok-cowok apalagi ngedengar kata janda tuh Pak. Oh, takut wah dimanfaatin, Iya, mentang-mentang benar. janda. Iya. Jadi kayak lebih baik menghindar gitu ya. Menghindar ya. Oh, Sampai sekarang saya nggak mau nikah. berarti udah kena mental banget ya. Iya, udah kena Trauma mental banget ya. Terus anak-anak sekarang udah umur berapa? Usia berapa? Yang pertama itu 10 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga itu 5 tahun. Semua pada sekolah. Baru 2 yang sekolah. Oh yang, ya. yang ini yang bungsu mau sekolah Terus mereka sekolahnya di SD negeri. swasta. Swasta kan mahal bayarannya. Iya, uang terus. Mm-mm. Ya jadi saya ada uang sedikit Buat sekolah. ada uang sedikit buat sekolah. Kayak gitu. Terus-terusnya kadang saya juga harus pinjam sama temen, pinjam sama tetangga, kadang nggak ada yang ngasih. Ya Allah. Harus pinter-pinter sayanya aja sih, Mbak. Jadi terus sekarang ya udah pokoknya begitu. Kebutuhannya hanya untuk sekolah. Sekolah. Makan ketutup. Makan masih kekurangan sih, Mbak, sebenarnya. Cuma saya berusaha paksain. Emang saudara nggak nolongin? Saya dari dulu juga belajar mandiri, Mbak. Jarang minta tolong sama orang. Saya sempat anak saya masuk rumah sakit semuanya tiga satu ruangan. Tiga-tiganya Iya. berbarengan karena Barengan. nular ya biasanya ya. Itu cuma saya doang di rumah sakit. Terus biayanya kebayar tuh. Kalau untuk biaya sih masih ditanggung ayahnya karena dari BPJS. Iya. Nah, selama 1 tahun itu yang waktu kamu pernah dijual itu suami tuh gimana kehidupannya? Dia kan nerima duit tuh. Berantakan. Dan dia nerima duit juga kan dari Iya, dia hasil berantakan. kamu. Berantakan. Dia main cewek, dia main kayak PCS cewek terbang, kayak gitu buat bayar. Iya, Buat total udah bayar. berapa kali kamu dijual sama orang? Hampir 5 kali ke sana sini sih, sampai ke suami orang, sampai saya hampir dilabrak suami orang. Saya nggak Dilabrak tahu. istrinya? Iya, istri orang. Oke, jadi uangnya total berapa itu yang dia terima tuh? Kurang lebih banyak sih, Mbak. Saya nggak bisa hitung. Cuman kalau saya sehari itu dapet ya di PSK itu nggak gede sih, Mbak. Kadang 100.000, 200.000. Berarti maksudnya lima tamu tuh sehari atau 5 kali? Itu per Total. jam. Ada yang per jam. Berarti total berapa? Berapa tamu yang udah pernah kamu layanin selama 5. dijual sama suami 5. kamu? 5 doang. Iya, 5 itu pelanggan. 5 itu pelanggan. Iya. Nah, total keseluruhan